Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya ini sepertinya ada beberapa yang belum menyalakan kamera. Dimohon untuk segera menyalakan kamera ya anak-anak ya, biar Ibu bisa lihat kesiapan kalian untuk pembelajaran hari ini. Oke, sip, sudah menyalakan kamera semua. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu minta perwakilan salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Silahkan. Memulai pelajaran kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa cukup. Oke, sebentar Ibu cek dulu siapa saja yang sudah bergabung di Zoom ya. Sebentar. Sepertinya sudah bergabung semua di Zoom. Oke, bagus. Oke, sip. Jadi Ibu anggap semua masuk. Jadi tidak ada yang izin hari ini ya. Oke, sip. Nah, sebentar, sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar sebentar. Oke, sudah nampak ya anak-anak ya gambarnya ya. Nah, Ibu mau tanya, berdasarkan gambar itu informasi apa yang kalian peroleh? Proses terjadinya hujan, Bu. Ya, jadi gambar itu merupakan gambar mengenai proses terjadinya hujan. Ya, jadi kalau berdasarkan gambar tersebut, hujan ini berasal dari apa? Penguapan air laut, ya kan, yang kemudian terbentuk awan, lalu jatuhlah menjadi hujan, seperti itu ya. Nah, dalam memaparkan proses terjadinya hujan ini, jenis teks apa yang cocok digunakan untuk menjelaskan mengenai proses terjadinya hujan? Ada yang tahu? Teks eksplanasi, Bu. Iya, betul. Jadi teks eksplanasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi ya anak-anak ya. Ya kan? Masih ingat kan kemarin pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, silakan. Apa? Eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses suatu peristiwa alam. Iya, betul. Jadi teks eksplanasi itu teks yang berisi mengenai proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena atau peristiwa alam, sosial, pengetahuan, budaya, dan lainnya itu bisa terjadi. Tepat sekali, terima kasih atas jawabannya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita masih akan membahas mengenai teks eksplanasi ya. Tapi bukan lagi mengenai pengertian sebagainya, kita akan belajar mengenai struktur, kemudian kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu apa saja struktur dari teks eksplanasi? Ada yang tahu? Tidak ada? Pasti pada belum belajar ini kalau belum tahu nih. Oke, Ibu akan menampilkan PowerPoint sebentar. Nah, sudah nampak ya anak-anak ya? Oke, sip. Nah, jadi pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan, yaitu ada pada KD 3.4, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Dan Ibu harapkan pada pembelajaran hari ini anak-anak dapat mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, kemudian menelaah struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur ya. Tadi Ibu kan sudah menyinggung sedikit mengenai struktur. Nah, struktur teks eksplanasi itu ada apa saja sih? Nah, struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama itu ada pernyataan umum, kemudian ada deretan penjelas, lalu yang terakhir adalah interpretasi. Ada yang tahu apa sih itu pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi? Diam aja. Nggak ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan. Jadi, pernyataan umum ini berisi mengenai penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Jadi dalam pernyataan umum ini berisi mengenai penjelasan tentang fenomena yang akan dibahas. Jadi bisa
berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Nah, dalam penjelasan umum ini dituliskan dalam teks ini berupa gambaran secara umum. Jadi misalnya mengenai hujan itu apa, jadi secara umumnya gitu. Jadi belum secara rincinya, belum mengenai proses-prosesnya, hanya penggambaran umum mengenai fenomena tersebut. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta. Nah, dalam deretan penjelas ini tidak hanya bisa satu paragraf, tapi bisa lebih dari satu paragraf, karena kan pasti ketika menjelaskan suatu fenomena itu terkadang butuh penjelasan yang panjang seperti itu. Nah, dalam deretan penjelas ini mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah fenomena itu seperti itu. Nah, yang ketiga adalah interpretasi. Nah, interpretasi ini merupakan penutup. Jadi bisa dibilang semacam kesimpulan seperti itu. Jadi dalam interpretasi ini sifatnya tidak wajib ya anak-anak. Jadi tidak harus ada dalam teks eksplanasi. Tapi biasanya dalam sebuah teks eksplanasi itu biasanya ada interpretasinya. Nah, interpretasi ini merupakan intisari atau bisa dibilang kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas tersebut seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada? Oke, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, jadi dalam teks eksplanasi itu terdapat dua pola pengembangan. Yang pertama itu ada pola pengembangan kausalitas atau sebab dan akibat. Lalu yang kedua ada pola pengembangan proses. Apa itu pola pengembangan kausalitas? Pasti ini pada belum tahu nih, karena kelihatan pada belum baca. Tadi saya tanya struktur aja nggak ada yang tahu. Oke, jadi Ibu jelaskan ya. Jadi pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat ini merupakan pola yang menggunakan pola sebab akibat ya, maksudnya dalam ini sebab itu bisa bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibatnya sebagai perincian. Jadi sebab suatu fenomena, kemudian akibatnya apa saja, seperti itu. Jadi bisa sebab itu gagasan umum lalu akibatnya perincian, atau sebaliknya. Jadi bisa akibatnya itu gagasan umum lalu sebabnya perinciannya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah pola pengembangan proses. Selanjutnya adalah pola pengembangan proses. Nah, jadi kalau dalam pola pengembangan proses ini ada urutannya, jadi berdasarkan urutan waktu. Nah, dalam menyusun proses ini tentunya ada langkah-langkahnya. Yang pertama, harus tahu rinciannya secara menyeluruh, kemudian membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian, lalu menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail atau detail-detail yang tegas, sehingga membaca dapat melihat secara keseluruhan proses itu dengan jelas, seperti itu. Jadi dalam teks eksplanasi itu ada dua pola pengembangannya, kausalitas atau sebab akibat dan proses. Nah, sebelum melanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Ada yang tahu? Satu aja, ada yang tahu? Kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Tidak ada? Oke. Nah, jadi dalam kaidah kebahasan teks eksplanasi itu yang pertama menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu misalnya sebab, sehingga. Jadi konjungsi yang menyatakan hubungan sebab dan akibat, seperti itu. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu, misalnya seperti kemudian, lalu, setelah itu, seperti itu. Nah, yang ketiga itu menggunakan istilah ilmiah, misalnya ketika teks eksplanasi itu membahas mengenai misalnya mengenai tadi hujan, siklus air itu ada kata-kata evaporasi, kemudian ada hidrologi, seperti itu kan. Jadi itu istilah ilmiah biasanya ada dalam teks eksplanasi, seperti itu.
Yang keempat adalah menggunakan kalimat pasif. Nah, kalimat pasif ini adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan. Kita tahu kan ya anak-anak, biasanya kalimat pasif ini cirinya itu diawali oleh kata ter dan kata di. Misalnya kata dimulai, terakhir, ditimbun, seperti itu. Biasanya dalam teks eksplanasi itu kebanyakan kalimatnya itu berupa kalimat pasif. Lalu yang kelima, menggunakan kata kerja relasional dan material. Apa itu kata kerja relasional dan material? Jadi kata kerja relasional ini menyatakan adanya hubungan sebab akibat, sedangkan kata kerja material itu menunjukkan perbuatan fisik, seperti itu. Kemudian yang keenam, dijumpai banyak kata teknis atau peristilahan. Sebelum melanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada ya? Beneran tidak ada, jadi sudah paham semuanya ya? Oke, karena sudah paham, Ibu sudah mengirimkan penugasan di WA Group, silahkan dicek. Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi kelompoknya samakan saja dengan kelompok pada pertemuan sebelumnya. Silahkan dikerjakan secara berkelompok. Ibu sudah mengirimkan sebuah teks eksplanasi. Kemudian silahkan dikerjakan sesuai dengan perintah yang tertera dalam lembar kerja tersebut. Ya, silahkan dikerjakan secara berkelompok, nanti dipresentasikan. Ibu tunggu selama 15 menit ya. Oke, silakan. Oke, sepertinya waktunya sudah lewat dari 15 menit. Sudah selesai kan ya anak-anak ya? Oke, silakan Ibu minta perwakilan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Oke, silakan. Dari kelompok 1 atau dari kelompok 2? Dari kelompok 2. Silakan dari kelompok 2. Kelompok 2 akan menjelaskan mengenai struktur teks eksplanasi pada bagian paragraf pertama merupakan bagian pernyataan umum, Bu. Kemudian pada paragraf kedua dan ketiga merupakan deretan penjelas. Lalu pada paragraf terakhir merupakan interpretasi, Bu. Iya betul, dari kelompok 2. Jadi tadi teks eksplanasi mengenai apa? Gempa bumi ya, teks eksplanasi mengenai gempa bumi. Jadi benar, jadi strukturnya itu yang paragraf pertama itu merupakan pernyataan umum, lalu yang kedua dan ketiga deretan penjelas, dan yang terakhir adalah interpretasi. Tepat sekali. Sudah paham ya semuanya ya terkait strukturnya ya. Jadi Ibu tidak perlu menjelaskan, oke? Sudah paham semua? Oke. Terima kasih kelompok 2. Lalu siapa lagi yang akan menjawab? Silakan kelompok 1. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pola pengembangan teks eksplanasi tersebut. Pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat, Bu, karena di situ menjelaskan mengenai sebab terjadinya gempa bumi, yaitu disebabkan karena 2 hal. Yang pertama, pergeseran lapisan kerak yang mengakibatkan gempa tektonik, dan karena letusan gunung Merapi yang mengakibatkan gempa vulkanik. Dan juga saya mencobai terdapat konjungsi kausalitas, Bu, seperti sehingga, menyebabkan, dan lainnya, Bu. Iya, benar sekali kelompok 1. Jadi teks eksplanasi tadi, pola pengembangan yang digunakan adalah pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat. Ya, betul sekali. Tepat sekali. Kan tadi ada mengenai sebab terjadinya gempa bumi, kemudian akibatnya apa, seperti kan ya. Kemudian tadi juga dijumpai konjungsi kausalitas ya. Tepat. Benar sekali. Terima kasih kelompok 1 atas jawabannya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, karena
Oke, nah untuk kelompok yang tidak presentasi, silahkan penugasannya tadi dikirimkan di grup ya. Mungkin untuk kelompok 1 dan 2 tadi juga boleh penugasannya dikirimkan di grup agar Ibu bisa memeriksa juga. Oke, jadi semua pekerjaan tetap Ibu periksa ya. Silahkan nanti dikirimkan di grup setelah jam pelajaran selesai. Oke, nah sebelum kita lanjutkan, ada yang bertanyakan tidak? Tidak ada? Oke. Nah, jadi untuk menguji pemahaman kalian, oke, Ibu sudah menyiapkan latihan soal ya. Ibu sudah mengirimkan link, silahkan dicek di grup. Link quizzes ya, silahkan dibuka. Nah, itu isinya latihan mengenai materi kita tadi. Silahkan dikerjakan dengan baik, dengan serius. Soalnya tidak banyak, tidak susah juga, silahkan dikerjakan. Ini nanti termasuk salah satu penilaian ya anak-anak, jadi ngerjainnya jangan asal pencet-pencet. Nanti kalau nilainya jelek, kalian tanggung sendiri resikonya ya. Jadi dikerjakan secara serius ya. Ibu tunggu, soalnya gampang, jadi gak usah takut. Kalau tadi kalian memperhatikan dengan baik, pasti bisa menjawabnya. Silahkan Ibu tunggu, silahkan dikerjakan. Oke. Sudah selesai semuanya? Gimana soalnya? Sudah selesai semua kan? Sudah, gimana soalnya? Gampang-gampang kan? Sebentar Ibu cek, Ibu periksa ya. Wah, bagus, ini hasilnya juga pada bagus-bagus, berarti tadi menyimak dengan baik, mantap. Nah, berhubung ini waktunya sudah hampir habis ya anak-anak ya. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Oke, karena sudah paham semuanya, berarti sudah paham sekali materi tadi, berarti sudah mengerti ya. Jadi Ibu bisa memberikan penugasan, oke? Karena sudah paham ya. Ibu sudah memberikan penugasan di Google Classroom, silakan diperiksa ya. Untuk tenggat waktunya maksimal minggu depan ya, sebelum pembelajaran Ibu, oke? Jadi mohon dikumpulkan tepat waktu. Kalau telat sudah tidak bisa dapat nilai, jadi harus dikumpulkan tepat waktu, oke? Oke. Sebelum kita akhiri, Ibu mau mereview dulu pembelajaran kita hari ini. Tadi kita belajar mengenai apa saja? Mengenai struktur, kemudian pola pengembangan, mengenai struktur, kemudian pola pengembangan dan kaidah kebahasaan. Jadi ada yang masih ingat nggak? Oke, jadi struktur tadi ada apa saja? Ada pernyataan umum, kemudian deretan penjelas, lalu ada interpretasi, lalu pola pengembangan tadi ada 2, pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat, dan pola pengembangan proses. Lalu tadi kaidah kebahasaannya tadi apa saja? Yang pertama, konjungsi kausalitas, kemudian konjungsi kronologis, kemudian tadi menggunakan kalimat pasif, kemudian menggunakan istilah ilmiah, lalu menggunakan kata kerja relasional dan material, dan juga banyak dijumpai kata teknis atau peristilahan. Oke, nah, oke. Sebelum Ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Mungkin Ibu cukupkan. Oh ya, tadi kan kita sudah mulai dengan berdoa. Marilah kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa cukup. Terima kasih. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Ibu tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.